Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tema kita pada malam ini kajian tentang masalah ma'rifatullah ta'ala, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Allah adalah zat yang esa, tiada sekutu bagi Allah di dalam zat, sifat dan af'alnya. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala ini merupakan urutan pertama dari masalah usuluddin yang berkaitan dengan masalah keyakinan atau berkaitan dengan masalah sesembahan. Setelah kita meyakini bahwa Allah adalah zat yang esa, tiada sekutu baginya, zat tersebut esa di dalam sifat dan af'alnya. Arti esa adalah tunggal dan satu, atau yang disebut ahad. Ahad berasal dari wahdah. Ahad yang berasal dari wahdah bukan memiliki arti bilangan, karena arti bilangan bisa menjadi 2 dan seterusnya. Ahad yang dimaksud dia adalah dia. Dia adalah zat yang esa, tunggal, satu, baik di dalam zatnya atau sifatnya atau af'alnya. Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-mujid. Apa arti al-mujid? Arti al-mujid, dia adalah zat yang mengadakan semua wujud keberadaan. Maka selain dari zat al-mujid yang menciptakan alam ciptaan secara keseluruhan, tidak berbeda dalam masalah ciptaan. Alam ciptaan itu memiliki bentuk atau memiliki sifat atau memiliki perilaku, maka itu semua diadakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alam ciptaan tersebut butuh kepada al-mujid atau butuh kepada pencipta. Dalam surat Al-Fatir ayat 15 Allah berfirman, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahul ghaniyyul hamid. Hai manusia, kamu semua butuh kepada Allah.
karena Dia yang mengadakan manusia. Setelah manusia diadakan, maka manusia itu diberi kehidupan dan diberi segala sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Wa huwal ghaniyyul hamid. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha kaya, tidak butuh kepada alam ciptaan. Al-Hamid, lagi maha mulia. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala pemilik hakiki, pemilik yang sebenarnya, atau disebut sebagai pemilik secara mutlak. Zat tersebut dialah yang menghidupkan, zat tersebut dialah yang mematikan. Sesuai dengan keterangan surat Al-Hadid ayat 2, Allah berfirman, lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baginya semua yang di langit dan di bumi. Dia yang menghidupkan dan Dia yang mematikan, serta Dia kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pemilik secara mutlak yang memberlakukan urusan di alam ciptaan. Alam ciptaan setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mencampuri urusan alam ciptaannya, sehingga terjadi ketentuan-ketentuan baru. Ketentuan-ketentuan tersebut bukan baru bagi Allah, akan tetapi baru bagi alam ciptaan. Sehingga Dia menghidupkan dan Dia mematikan dan Dia kuasa atas segala sesuatu. Bukan berarti setelah Dia menciptakan alam ciptaan, kemudian alam ciptaan itu tidak diberlakukan urusan-urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 23 bahwa Dia sebagai Al-Mujid. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Qul Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi maqamil bayan. Beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjelaskan. Katakanlah, Dialah Allah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Itu semua pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang ada di alam ciptaan, termasuk manusia, setelah dikehendaki sebagai manusia, maka semua kebutuhan manusia itu sudah diberi oleh Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi kamu pendengaran,
penglihatan dan hati, tetapi amat sedikit kamu bersyukur. Pemberian-pemberian yang tidak terhingga ini tidak disyukuri. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki dua bukti kepada manusia setelah dia dijadikan sebagai manusia. Wa nafsin wa ma sawwaha wa alhamaha ujuraha wa taqwaha. Dan ketika manusia itu sudah disempurnakan ciptaannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilham, kekuatan untuk menganalisa, sehingga manusia bisa membedakan yang takwa dari yang fasik. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki dua bukti kepada manusia setelah ia disempurnakan menjadi manusia. Bukti yang pertama itu nyata, bukti yang kedua itu tidak nyata. Bukti yang nyata adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan para rasul, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitab suci, lembaran-lembaran suci, sehingga para nabi memberikan bukti. Para nabi membacakan firman, para nabi mengajarkan syariat, yang mana di dalam syariat itu memiliki hukum-hukum yang berupa perintah-perintah serta larangan-larangan Allah. Bukti yang tidak nyata, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan akal kepada manusia serta memberikan fitrah kepada manusia. Walillahi hujjatani 'alan nas, hujjatun zahiratun wa hujjatun batinatun. Amma al-hujjatul zahiratu fahiya al-anbiya'u wal kutubu, wa amma al-hujjatul batinatu fahiya al-aqlu wal fitratu. Allah memiliki dua bukti kepada manusia, bukti yang zahir dan bukti yang batin. Bukti yang lahir adalah para nabi serta kitab-kitab suci yang telah diturunkan. Bukti yang batin adalah akal dan fitrah manusia. Maka pasti manusia dengan akalnya dapat membedakan yang baik dari yang buruk. Manusia dengan fitrahnya, maka pasti manusia itu dia dapat melakukan sesembahan yang benar. Manusia tidak akan menyembah kecuali hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, Allah sebagai pencipta, pemilik, dan yang memberlakukan urusan di alam ciptaan, serta Allah mencampuri urusan alam ciptaan atau urusan manusia sesuai keterangan surat Ar-Ra'd ayat 39, yang Allahu ma yasha'u wa yuthbitu wa 'indahu ummul kitab. Allah menghapuskan apa yang ia kehendaki
dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisi Allah terdapat umur kita. Maka alam ciptaan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberlakukan urusan-urusan di alam ciptaan, mencampuri urusan alam ciptaan, menghapuskan apa yang Ia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Itu bukan baru bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ilmu Allah meliputi atas segala sesuatu. Begitu juga dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 54. Allah berfirman, ala lahul khalqu wal amru. Ingatlah menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah pencipta, pemilik, dan Allah dialah yang menetapkan urusan. Ala lahul khalqu wal amr. Ala lahul khalqu wal amr. Hak untuk menciptakan adalah hak Dia. Hak untuk menetapkan suatu ketentuan keputusan adalah hak Dia, karena Dia adalah zat yang sempurna secara mutlak. Dalam surat An-Najm ayat 42, Allah berfirman, wa anna ila rabbikal muntaha, dan bahwasanya kepada Tuhan mula kesudahan, tempat segala sesuatu itu kembali. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Zat al-Mubdi' dan Zat al-Mu'id. Al-Mubdi' Dialah Allah Sang Pencipta, Dialah Allah yang menciptakan. Al-Mu'id Dialah Allah yang membangkitkan. Sehingga surat An-Najm ayat 42 bahwa semua urusan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diingatkan dengan keterangan Sayyiduna Abu Talib yang sebagai bukti bahwa beliau adalah orang yang beriman, orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengikut ajaran Al-Hanif yang diajarkan oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Mada yaqulu Abu Talib, malikun nasi la syariku wal wahhabu wal mubdi'u wal mu'idu. Abu Talib menjelaskan pemilik manusia secara mutlak itu tidak bersekutu. Dia adalah zat yang esa, zat yang tunggal, zat yang satu. Dia adalah Al-Wahhab, zat yang maha pemberi. Setelah menciptakan alam ciptaan itu dijaga, dirawat, diberi rezeki. Al-Mubdi' Dialah zat yang menciptakan. Al-Mu'id Dialah zat yang membangkitkan.
bahkan inilah sikap pernyataan Abu Talib, bahwa Abu Talib itu sebagai seorang mukmin beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita kembali kepada surat Al-Ikhlas. Fi qawlihi ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, zat yang tunggal, tidak ditakwil. Ayat ini menjelaskan bahwa Dia esa di dalam zatnya, esa di dalam sifatnya, dan esa di dalam af'alnya. Dalam suatu riwayat disebutkan zatuhu ainu sifatihi wa sifatuhu ainu dzatihi. Zat Allah itu satu dengan sifatnya, dan sifatnya itu satu dengan zatnya. Lalu disebutkan di dalam keterangan yang lain, man wasafahu faqad qaranahu wa man qaranahu faqad thannahu wa man thannahu faqad asyraka billah. Bagi siapa yang memisahkan zat dan sifat sebagaimana itu dinisbatkan kepada makhluknya, maka berarti dia telah menyamakan Allah dengan sesuatu yang lain. Bagi yang menyamakan Allah dengan sesuatu yang lain, maka berarti dia percaya Allah itu tidak esa. Dia telah meyakini ada dua sesuatu, ada sifat dan ada mausuf. Wa man dhanna faqad asyraka billah. Bagi siapa yang meyakini Allah itu bukan zat yang esa, tunggal dan satu, maka berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah as-Samad. Allah adalah Tuhan yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah itu mustaqil, berdiri sendiri, zat yang sempurna secara mutlak. Selain dari Dia itu tidak berdiri sendiri. Dia butuh kepada yang lain. Ciptaan butuh kepada pencipta, keteraturan butuh kepada yang mengatur, dan seterusnya. Lalu dalam surat Al-Ikhlas yang disebutkan qul huwallahu ahad Allahus samad, ayat ini dijelaskan oleh ayat setelahnya. Lam yalid wa lam yulad. Maksud dialah Tuhan yang esa, dialah puncak
dari segala sesuatu, zat tersebut tiada beranak dan tidak pula diberanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada sesuatu pun yang setara dengan dia. Maka keterangan ini menafikan keyakinan orang-orang Nasara bahwa Isa ibnullah, Isa itu adalah anak Allah. Begitu juga menafikan agama Wathaniyah, para penyembah berhala yang meyakini sebagian sembahan mereka adalah anak-anak Allah, dengan keterangan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada Tuhan Bapa dan juga tidak ada Tuhan Anak, serta tidak ada yang setara dengan Dia. Penafsiran yang lain, lam yalid, tidak beranak, maksudnya dia tidak keluar darinya proses kelahiran. Dicontohkan seperti nafas. Nafas ini adalah sesuatu yang hidup. Apa yang bernafas? Dia tentunya berasal dari sesuatu yang lain. Dia berasal dari manusia yang lain. Dia berasal dari makhluk hidup yang lain. Tentunya yang disebut dengan nafas itu selalu memiliki perubahan. Asal mulanya kecil, remaja, dewasa, tua, itu karakter dari nafas, sesuatu yang hidup. Merasakan susah, merasakan senang, merasakan haus, merasakan dahaga, dan seterusnya. Jadi arti lam yalid, tidak beranak, dia tidak dilahirkan dari sesuatu yang lain. Walam yulad, tidak diperanakkan, maksudnya bukan berasal dari sesuatu yang lain. Dicontohkan, tumbuhan berasal dari tanah, air berasal dari sumber, buah berasal dari pohon, yang mana satu dengan yang lain itu saling terkait. Jadi lam yalid, tidak beranak, contohnya seperti nafas. Walam yulad, dan tidak diperanakkan, contohnya seperti antara yang satu terkait dengan yang lain. Walam yakul lahu kufuwan ahad, walam yakul lahu, dan tidak didapat sejak awal dari makhluknya sebagai pembanding. Kufuwan ahad, tidak dilahirkan sejak awal, dan dia dengan kemuliaannya tidak didapatkan sekutu. Nah, ini pendapat yang lain menjelaskan tentang masalah lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, yang mana ini sebagai keterangan dari ayat sebelumnya, yaitu qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad itu diartikan dengan Allahus samad. Allahus samad dijelaskan dengan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad.
Riwayat dari Al-Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam, Allah berfirman, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maksudnya anak itu mewarisi kerajaannya. Tidak beranak karena kalau dia beranak maka pasti anak itu mewarisi kerajaannya. Dan tidak diperanakkan sehingga ayah sebagai sekutu dalam ketuhanannya. Kalau memang dia memiliki bapak maka berarti ayah itu sebagai sekutu dalam ketuhanannya. Tidak ada yang setara baginya sehingga ditandingi dalam kesultanannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka dia tidak memiliki anak, tidak memiliki bapak, dan juga tidak memiliki sesuatu yang setara dengan dia. Anak mewarisi kerajaan dia, bapak sebagai sekutu ketuhanan dia, kemudian yang setara baginya itu sama dengan menandingi kesultanannya, kekuasaannya. Suatu pendapat menjelaskan walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada baginya yang setara dengan dia, yaitu dimaksudkan adalah istri, karena istri bagi laki-laki adalah pasangan atau setara. Allah berfirman dalam surat Jin ayat 3, wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada, dan bahwasanya maha tinggi kebesaran Tuhan kami, dia tidak beristri dan tidak pula beranak. Jadi artinya tidak ada baginya yang setara dengan dia. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki pasangan hidup, tidak ada yang setara dengan dia. Dijelaskan di dalam surat Jin ayat ketiga, wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada, dan bahwasanya maha tinggi kebesaran Tuhan kami, dia tidak beristri dan dia pula tidak beranak. Nah, ini sebagai pendahuluan dari tema kita malam ini untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala tayyibin at-tahirin alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Ustaz mau tanya Ustaz. Allah. Jadi menarik yang dikatakan tadi tentang Allah itu berhak memutuskan segala sesuatu. Pertanyaan saya, Allah ini atau berdoa, sedekah bisa nyampe kepada orang yang sudah wafat atau orang yang sudah mati. Doa itu juga bisa nyampe kepada orang yang sudah wafat atau orang yang sudah mati. Nah, kemudian kalau didapatkan perbedaan agama ini sebagai penghalang. Salah satu
penghalang adalah perbedaan keyakinan, perbedaan agama. Oleh karena dia bukan sebagai seorang muslim, nah pada saat itu tidak bisa nyampe kepada dia karena keyakinannya yang salah. Semua selain dari Islam itu tidak akan dikabulkan. Waman yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Bagi siapa yang menganut agama selain Islam maka tidak dikabulkan. Hak kita untuk berlaku baik kepada sesama manusia itu diperbolehkan, dibenarkan, agar supaya terjadi suatu hubungan yang baik, hubungan yang harmonis. Apalagi kita berbuat baik kepada muslim. Karena orang muslim itu dalam surat Al-Hujurat disebut innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Sehingga orang-orang yang beriman memiliki tali persaudaraan antara mereka, dan orang yang beriman itu harus diutamakan dari dirinya atau setara dengan diri sendiri. Orang beriman itu dijadikan sebagai tolok ukur. Kamu senang kalau dia senang, kamu susah kalau dia susah. Orang yang beriman itu tidak boleh dizalimi. Berbuat zalim kepada yang lain tidak diperbolehkan, terutama kepada orang yang beriman. Sehingga orang yang beriman itu tidak boleh dizalimi. Orang yang beriman itu dimuliakan. Walhasil ini kita menjelaskan hak-hak orang yang beriman yang diakui oleh agama. Jadi syariat menetapkan hak-hak mereka di dalam agama. Lalu kalau kita berbicara tentang hubungan mereka yang tidak memiliki keyakinan yang sama, seperti yang kita jelaskan tadi, penghalang ini adalah selain Islam. Bagi yang memeluk agama selain Islam tidak dikabulkan. Nah, bukan berarti kita tidak boleh berbuat baik. Dan tetap dianjurkan untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Masalah doa itu nyampe atau tidak, nah ini lain lagi. Artinya oleh karena dia tidak beriman, maka ini sebagai penghalang perbuatan itu, pahala itu tidak sampai kepada diri. Syukran. Jadi misalnya ini tentang wallahu a'lam. Ini kalau dari kaidah bahasa, guru ini adalah kata perintah.
huwa itu dia, berarti kita berhadapan dengan seseorang untuk mengajari dia untuk berkata itu. Nah sekarang kalau kita sholat sendiri, kita membaca sendiri, kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, masihkah kita menyebut dia atau huwa? Apakah tidak langsung Allahu Ahad? Misalkan ini pertanyaan, maaf kalau mungkin terlalu jadi tentang huwa itu. Jadi dia, kalau kita berhadapan dengan Allah, tentu saja kita tidak menyebut dia, kita menyebut Allah. Tapi kenapa terus kita menyebut Hud Allah? Atau ada di dalam satu ayat lagi Hud Rabbukel Mahabba. Terima kasih. Qul huwallahu ahad. Ini salah satu bagian dari surat Al-Ikhlas. Sehingga surat tersebut dinamakan surat At-Tauhid. Al-Ikhlas memiliki keyakinan yang tulus. At-Tauhid mengesahkan Allah. Sehingga pada bagian pertama Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menjelaskan Wallahu ahad. Huwa yang terdiri dari dua huruf. Huruf yang pertama ha, huruf yang kedua ha. Itu artinya ada. Waw itu artinya tidak sama dengan segala sesuatu. Yang ada hanya dia. Dan dia tidak serupa dengan segala sesuatu. Dia itu adalah Allah. Nama tersebut dipilih karena nama Allah merupakan nama yang teragung. Nama ini terdiri dari 4 rukun yang memiliki makna al-awwalu, al-akhiru, al-zahiru, al-batin. Dia zat yang awal, zat yang akhir, zat yang zahir, dan zat yang batin. Ahad, esa, tunggal, bukan memiliki arti bilangan. Dia adalah dia. Jadi kalau huwa tidak disebutkan, kandungan ayat ini belum sempurna. Wallahu ahad. Huwa ini justru menjelaskan keberadaan dia tidak sama dengan segala sesuatu. Sebagaimana bagian pertama disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad ini dijelaskan dengan ayat setelahnya Allahus Samad. Allah adalah zat samadiyah, mustaqil,
adil, sempurna secara mutlak, tidak butuh dengan segala sesuatu. Allah As-Samad dijelaskan dengan ayat selanjutnya, lam yalid wa lam yulad, tidak pernah memiliki proses melahirkan atau dilahirkan. Tidak sama seperti alam ciptaan. Alam ciptaan tidak berdiri sendiri. Alam ciptaan pasti memiliki proses, memiliki masa, atau tidak sama dengan nafas. Karena nafas ini memiliki karakter selalu berubah-ubah. Serta dia tidak terkait dengan sesuatu yang lain. Air terkait dengan sumber, pepohonan terkait dengan tanah, buah terkait dengan pohon. Tidak seperti itu. Sekaligus menafikan Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan yang setara dengan Dia. Surat Al-Ikhlas atau surat At-Tauhid ini walaupun pendek, akan tetapi sebagai sumber dari segalanya di dalam masalah usuluddin. Anda percaya Dia itu esa, tunggal, satu, Anda juga harus percaya bahwa zat yang tunggal, yang esa, yang satu ini mengutus para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul ini manusia-manusia pilihan sebagai delegasi Tuhannya untuk menyampaikan apa-apa yang telah dikehendaki olehnya, bagaimana melakukan sesembahan yang benar, bagaimana melakukan perilaku yang benar sesuai dengan syariat, hukum-hukum, perintah-perintah dan larangan-larangan Dia. Setelah itu Anda sebagai manusia yang telah diberi nikmat dan Anda yang telah diberi peluang untuk melakukan perbuatan, maka perbuatan ini kelak akan ditanya. Jadi itu semua kembali kepada masalah tauhid. Justru susunan yang pertama huwa ini harus dijelaskan dengan lafal-lafal yang lain, kalimat-kalimat yang lain. Huwa itu apa? Allahu Ahad. Allahu Ahad itu apa? Allahu Samad. Allah Samad itu apa? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Syukran. Nah, Allah. Allah itu tidak beranak dan tidak beristri. Karena kan Allah ini seperti jalan dia saja, sama dia. Yang pertama, yang kedua, Allah itu menciptakan manusia yang menurut ada perintah Allah
Yang pertama apa tadi? Ya. Allah itu mencipta, Allah tidak beranak dan tidak beristri. Seakan-akan kan Allah di posisi seorang bapak gitu. Jadi dia jalani kan, jadi tanpa zaman seperti seorang laki-laki ya. Terus yang kedua, Allah menciptakan manusia atau jin ketika dia menurut perintah Allah akan dibalas oleh surga yang melawan dua surga. Akan menciptakan itu sebuah permainan. Maksudnya Yang pertama menjelaskan tentang masalah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Ikhlas memiliki keterangan yang jelas, konkret, sehingga disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak serupa dengan segala sesuatu. Dia ada keberadaan, dia tidak sama dengan semua keberadaan, sehingga disebut Ahad. Ahad ini artinya dia adalah dia. Satu bukan memiliki arti bilangan. Lalu dijelaskan Allah Samad. Dia adalah zat yang berdiri sendiri, tidak butuh kepada yang lain. Lalu dijelaskan lagi, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diberanakkan. Jadi ini menolak semua keyakinan yang sama. Itu keyakinan dari orang-orang Nasara yang percaya bahwa Isa itu adalah Ibnullah, atau keyakinan orang-orang Yahudi yang percaya Uzair itu Ibnullah, atau keyakinan Al-Wathaniyah, para penyembah berhala yang meyakini malaikat itu adalah anak-anak Allah. Sehingga disebutkan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Tidak ada anak, begitu juga tidak ada bapak, tidak ada pasangan. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sempurna secara mutlak, artinya tidak memiliki kesamaan dengan ciptaan. Kalau dia memiliki kesamaan dengan ciptaannya, keberadaan anak, maka berarti anak itu sebagai pewaris, keberadaan bapak berarti bapak itu sebagai sekutu, keberadaan pasangan berarti dia itu memiliki kesamaan di dalam kekuasaannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berhubungan dengan masalah pahala, kemudian siksa. Jadi apakah ini seperti janji-janji kosong gitu, yang dimaksudkan walaupun tidak ada pahala, tidak ada siksa, ya ini sama, artinya tidak penting. Yang dimaksudkan di sini pahala dan siksa supaya manusia dia bertanggung jawab setelah dia diberi nikmat, setelah dia diberi kehidupan,
karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak rela dari hamba-hambanya yang melakukan perbuatan kufur. Wala yarla li'ibadihil kufra. Allah tidak rela perbuatan kufur dari hamba-hambanya, karena pemberian ini merupakan suatu pemberian yang tidak terhingga. Dia adalah zat syakur, mensyukuri perbuatan baik. Apabila seseorang melakukan perbuatan baik, beramal soleh, disyukuri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang tersebut akan dimuliakan, diberi pahala. Itu salah satu dari arti disyukuri. Dimasukkan ke dalam surga, sama, karena dia adalah asyakur. Berbeda halnya apabila nikmat kehidupan yang sudah diberikan itu kemudian diingkari. Ini sama dengan melawan dia, sama dengan perbuatan contak atau perbuatan takabur, sehingga Allah tidak senang perbuatan kufur dari para hamba. Wala yarallahu bi'ibadihil kufra. Dia tidak rela, dia tidak senang kufur dari hamba-hambanya. Jadi memang aturannya seperti itu. Kehidupan ini merupakan nikmat yang tidak terhingga. Dia adalah pemilik secara mutlak. Dia yang memperlakukan urusan. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tuhan itu tidak bisa diprotes karena dia sebagai pemilik, dia sebagai pencipta. La yus'alu amma yaf'alu. Dia tidak diprotes atas kebijakannya, kehendaknya. Wa hum yus'alun. Para hamba yang akan ditanya, dimintai keterangan, pertanggungan jawab, karena nikmat itu kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama yang berhubungan dengan masalah keyakinan. Ini merupakan nikmat yang tidak terhingga. Berhubungan dengan masalah tauhid, berhubungan dengan masalah kenabian, berhubungan dengan masalah kepemimpinan. Ini semua merupakan nikmat-nikmat yang tidak terhingga. Syukur.